Selamat pagi pemirsa Polri TV. Baru saja selesai digelarnya dari konferensi pers penemuan kelompok pembobol mesin ATM yang berlokasi di Kelapa Gading yang tadi dilakukan di Polsek Kelapa Gading. Dan kali ini ada hal yang berbeda dengan penemuan kelompok pembobol ATM karena dari salah satu tersangka menggunakan cara yang baru dengan menggunakan kunci tiruan sehingga para kelompok ini tidak merusak mesin ATM tapi menggunakan kunci tiruan sehingga tidak ada perusakan di mesin ATM tersebut. Dan mengenai kronologi detailsnya saat ini saya sudah bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Emir Maharto. Kita akan berbincang langsung mengenai details dari kronologinya. Halo, selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi, Mbak. Alhamdulillah sehat. Bapak, mengenai penangkapan kasus kelompok pembobolan ATM ini, bagaimana kronologi penemuannya? Awalnya kami menerima laporan di Polsek Kelapa Gading yang diteruskan dari SPKT Polsek Kelapa Gading. Itu berkaitan dengan kejadian pembobolan ATM di ATM Center di Jalan Gading Kirana. Terus kemudian setelah laporan didapat, kami melakukan analisa dan identifikasi berkaitan dengan identitas pelaku dari CCTV, kemudian dari keterangan-keterangan para saksi yang telah kita ambil sebagai informasi awal, kemudian didapat salah satu identitas daripada pelaku tersebut. Kemudian kita melakukan pengejaran ke daerah Sunter, Jakarta Utara. Kita lakukan penangkapan atas nama inisial WD. Terus kemudian setelah kita melakukan penangkapan terhadap WD, kita melakukan lagi pengejaran terhadap pelaku berinisial CM di kawasan Bekasi Utara di Kelurahan Jatimulya. Setelah kita dapat dua pelaku, kemudian kita melakukan pengejaran lagi di daerah Pondok Gede. Kita dapat satu lagi pelaku di sana. Kemudian langsung kita amankan dan kita tarik melakukan pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 8 jam kita bisa mengamankan 3 pelaku spesialis bobol ATM. Jadi untuk modusnya mereka membuat kunci tiruan. Jadi di dalam modul mesin ATM-nya itu tidak ditemukan kerusakan. Setelah mereka melakukan pembukaan mesin ATM, kemudian mereka mengambil kaset, ada beberapa kaset penampung uang di dalam ATM, kemudian itulah yang mereka bongkar untuk diambil uangnya. Kemudian setelah kita dalami berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman kepada 3 pelaku yang sudah kita amankan, mereka sempat main atau bermain melakukan pembobolan di Bekasi, kemudian di Kelapa Gading dengan total kerugian yang dialami oleh pihak bank itu plus minus 500 juta rupiah. Dan hasil pendalaman kami lagi, uang tersebut dihabiskan pakai untuk mereka main judi slot online. Apakah pelaku ini tersangka residivis atau pelaku baru, Bapak? Kalau untuk 3 tersangka yang kita amankan itu memang baru ini kita dapat karena memang sebelumnya tidak pernah ditangkap dan belum ditangkap. Tapi berdasarkan keterangan yang kita ambil dari mereka memang merencanakan untuk bermain atau melakukan pembobolan lagi yang selanjutnya di pertengahan sampai akhir bulan Ramadan pada saat puasa menjelang Idul Fitri. Sudah sejak kapan para kelompok ini melakukan aksi mereka? Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku ini sudah melakukan pekerjaan sejak tahun 2022 sampai awal 2024 ini dan merencanakan untuk bermain ke depan kalau tidak dilakukan penangkapan oleh kami dari unit Reskrim Polsek Kelapa Gading.
Jika kita melihat detailsnya, mereka itu menggunakan cara baru dengan menggunakan kunci tiruan. Berarti tidak ada kerusakan di mesin ATM. Lalu pelaporannya itu dalam bentuk apa? Apakah melalui CCTV atau dari pihak bank yang melaporkan ke kepolisian? Jadi ada laporan dari pihak perusahaan berkaitan dengan nominal dan pengecekan mereka dari hasil CCTV, kemudian pengecekan langsung ke titik-titik mesin ATM para pihak bank. Mereka mengaudit bahwa adanya kekosongan-kekosongan di waktu-waktu tertentu, sehingga berdasar dari itu mereka melakukan laporan ke kita karena sudah merasa curiga berkaitan dengan uang yang seharusnya dimasukkan hari Senin ke mesin ATM yang harusnya habis dalam 1 minggu, itu dalam 2 hari atau 3 hari uangnya sudah berkurang. Nah, dari beberapa titik poin ATM center yang pihak perusahaan cek, akhirnya mereka memutuskan untuk bawa laporan ke kita. Ini kan bentuk baru Bapak mengenai cara mereka dalam membobol ATM. Lalu antisipasi dari pihak kepolisian dengan pihak bank mungkin sinergitas seperti apa yang akan dilakukan ke depannya? Kalau saran kami untuk antisipasi berkait dengan sinergitasnya pihak bank ke pihak perusahaan, ke pihak kepolisian itu, kalau bisa di setiap melakukan pengisian terus pengecekan ke titik-titik ATM center yang ada di wilayah Kelapa Gading khususnya, agar didampingi oleh para anggota Polri baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam, dan dilengkapi dengan senjata untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadiannya pembobolan ATM ini. Baik, terima kasih Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Emir Maharto. Dan itu tadi perbincangan kami bersama Pak Kanit AKP Emir Maharto tentang pembahasan details mengenai penemuan pada hari ini. Dari Jakarta, Farhan Maulana, Mentari Tanzil melaporkan untuk Polri TV.